Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yuliana Pita dari Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG untuk mata pelajaran Agama Katolik batch 1 tahun 2025 di STPK Santo Fransiskus Asyuti Semarang dengan nomor induk mahasiswa 251045996. Saya bertugas di SD Negeri 48 Paloan, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Pada hari ini, Jumat 9 Mei tahun 2025, bertempat di SD Negeri 48 Paloan, saya melaksanakan kegiatan perekaman video pembelajaran untuk tugas UGIN. Pada kesempatan ini, saya memilih materi kelas 5 fase C, yaitu terlibat dalam pelestarian lingkungan. Demikian perkenalan singkat dari saya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Nah, baik. Tentang terlibat dalam pelestarian lingkungan. Tetapi sebelum itu kita mau doa pembuka dulu kepada Ririn. Silakan Rin, maju mimpin doa. Berdiri semua ya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Rin. Masih semangat kita hari ini? Semangat ya, karena dengan semangat kita akan membawa pulang ilmu. Ya, nah, minggu kemarin kita belajar tentang materi kita ikut dalam kegiatan menggereja. Ya, jadi untuk hari ini kita mau belajar, tema kita hari ini yaitu, kita lihat apa ini? Ya, terlibat dalam pelestarian lingkungan. Ibu lupa, sebelum kita masuk ke materi, kita mau absen dulu. Lupa Ibu tadi ya. Absen. Arasta Esther, Kristia Estefani, Rina, Misila Nisya, Maria Ririn, Risila Dinar Mutia, Jimmy, Restu, Febriano Rosyam, Andrea Firlo. Iya. Nah, kita lanjut. Terlibat dalam pelestarian lingkungan. Terlibat dalam pelestarian lingkungan, yaitu artinya kita aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan alam di sekitar kita. Ya, dengan cara gimana? Kalau kita melestarikan lingkungan itu dengan cara gimana? Jangan membuang sampah sembarangan. Ya. Kemudian mengurangi penggunaan plastik. Nah, jadi kalau kita pergi ke pasar, itu sedapat mungkin kalau orang di kota itu sekarang sudah
budaya membawa keranjang, karena itu salah satu melestarikan lingkungan, mengurangi penggunaan plastik, ya. Kemudian menghemat energi, mengelola limbah. Nah, jadi dengan demikian, terlibat dalam pelestarian lingkungan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi kalian mulai dari kecil untuk budayakanlah supaya kita jangan membuang sampah sembarangan, supaya kita hidup bersih. Itu salah satu kita menjaga lingkungan hidup. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba kita lihat. Yang nomor 1. Apa itu tujuan pembelajaran? Memberi contoh sikap peduli terhadap kelestarian lingkungan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Menjaga lingkungan bagi makhluk hidup. Yang ketiga, Memberikan contoh kebijakan alam yang dikembangkan oleh manusia. nah, jadi nanti kalian memberi contoh sikap peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup itu salah satunya jangan membuang sampah sembarangan, itu contoh, ya. Kemudian memberikan contoh kerusakan alam ditimbulkan oleh manusia. Ini juga kita harus sadar bahwa kalau kita membuang sampah sembarangan itu sangat mencemar lingkungan, merusak alam. Bagaimana keadaan lingkungan sekitar kita, sekitar kalian? Seperti apa? Nah, udaranya masih segar. Jadi kita beruntung kita masih hidup di pedesaan, jadi udaranya masih segar, ya. Lingkungan kita masih kayu-kayu masih banyak, itu kan sangat mempengaruhi udara di sekitar kita, ya. Apakah masih banyak hutan di sekitar kalian? Masih. Nah, kalau kita di pedesaan ini kan masih banyak, contohnya kampung buah. Kalau di kota kan tidak ada lagi. Jadi kalau kita di pedesaan, pohon-pohon tuh masih banyak. Jadi keuntungan itu udara kita masih segar. Jadi bersyukur ya kita masih hidup di pedesaan ini. Karena cuacanya, situasi alamnya masih bagus. Kita lihat gambar. Nah, ini ada gambar. Menurut kalian itu gambar apa? Yang ini nomor 1 itu gambar apa? Pemandangan yang masih bersih, masih asri. Di pegunungan masih ada pohon, persawahannya hijau, kemudian sungainya juga masih bersih, belum ada sampah. Jadi itu asri, lingkungan masih asri. Kemudian yang nomor 2 ini. Nah, ini kira-kira gambar apa ini? Sampah berserakan. Ya. Ini kita lihat ini di sungai. Jadi ini kayaknya orang daerah sini ini sembarang buang sampahnya, langsung purnya buang ke sungai sampahnya. Nah, jadi yang kayak gini nih, dia tidak menjaga lingkungan sekitarnya.
Nah, selain gambar, kita juga nanti Ibu mau perlihatkan video. Kita perhatikan ya gambar ini, video ini. Perhatikan sama-sama. Ini deh maksudnya. Jangan biasakan beli minuman kemasan botol plastik. Kalau gimana? Lalu kalau berbeda sendiri. Nah, tadi kita sudah menonton video. Apa yang kalian lihat di video tersebut? Sampah berserakan ya. Itu tadi kita lihat itu sampah plastik. Sampah plastik. Itu kalau sampah plastik itu alam menguraikannya tidak mudah ya. Jadi perlu beratus-ratus tahun. Makanya kurangilah kita dalam penggunaan plastik. Dan juga kalau kita misalnya ada sampah plastik di rumah, itu harus dipisahkan antara sampah organik dan anorganik. Yang organik itulah yang macam plastik, barang-barang yang tidak mudah diurai oleh alam atau tanah. Seandainya kita buang ke tanah itu perlu berapa puluh tahun, bahkan ratusan tahun baru bisa diserap oleh tanah. Nah, oleh sebab itu kita mulai dari kecil, mari kita sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan dan juga mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, setelah kita nonton video, nanti ada tugas dari Ibu, ada beberapa nomor untuk kalian kerjakan. Ada juga nanti bahannya, bahan bacaannya, kutipan kitab suci. Tapi sebelum itu, mungkin kalian udah agak capek. Nah, kita mau ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Berdiri dulu, berdiri. Berdiri. Kita mau adakan tepuk semangat. Nah, soalnya Ibu lihat dari tadi harus dah agak letih kayaknya. Rasta juga Ibu lihat dah agak letih. Kita akan mengadakan tepuk semangat. Masih ingat? Tepuk semangatnya. Nah, tepuk semangat. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, duduk. Kita mencoba pertanyaan ini dulu ya. Nah, gambar apa yang kalian lihat yang tadi ada gambar 1 dan 2 tadi? Ini gambar apa? Pemandangan yang masih asri. Kemudian ini yang sudah kotor. Ini pemandangan yang
Jelek lah ini nih ya, namanya agak kotor. Nomor 2, menurut kalian masalah apa yang terdapat saat melihat gambar dan video? Melihat video tadi, apa masalahnya? Sampah berserakan, ya. Ini juga anak ulah manusia, ya. Tadi dibuangnya sampah itu ke sungai, sehingga di sungai, di laut itu penuh sampah. Kemudian yang ketiga, gambar manakah yang menunjukkan lingkungan yang asri dan yang tidak asri? Nomor 1. Di sini kelihatan sangat mencolok, ya, sangat mencolok. Mungkin ini kalau digambarkan dengan apa? Dengan yang paling jorok lagi, mungkin ini ulat. Ngeri, kan? Kalau ini nih adem rasanya, enak kita lihatnya. Kalau kalian boleh ditanya mau hidup di lingkungan yang mana? 1. Oh, tentunya yang nomor 1 ya. Makanya kalian di lingkungan kalian harus bersih. Kalau lihat sampah langsung buang ke tempat sampahnya. Kalau plastik, sampah plastik itu mau dibakar dia. Ya, dibikin lubang tersendiri. Jadi mulai dari kecil kalian harus sadar lingkungan. Nomor 4, bagaimana perasaan kalian setelah melihat keadaan lingkungan yang sudah rusak? Sedih. Nah, tentunya sedih. Tidak enak dilihat. Jadi dengan rasa kalian tidak suka melihat tempat yang kotor, jadi biasakanlah kalian untuk dari kecil membuang sampah pada tempatnya, ya. Kita mulai dari sekolah lah. Kalau kita habis makan kue, langsung buang bungkusnya itu ke tempat sampah. Kemudian kalau kalian di rumah, ya, lihat sampah di lingkungan, dipungut, dibakar. Jangan malah kalian yang membuang sampah ke sembarangan tempat. Nah, biasanya kan kayak gitu. Biasanya mentang-mentang akun masih anak-anak langsung dibuangnya sembarangan. Jadi mulailah dari kecil kalian untuk hidup bersih. Tadi setelah kita menonton video, melihat gambar, sekarang Ibu ada tugas. Ini dikerjakan per kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi ini di dalam tugas ini juga ada kutipan kitab suci. Ini bahan untuk mengerjakan tugas, ya. Kutipan kitab suci Mazmur bab 104 ayat 18 sampai 31 itu perasaan Allah dalam menciptakan dan menjaga alam semesta serta keindahan dan kegembiraan yang Dia berikan. Jadi ini Ibu kasih tugas, ya, dikerjakan 1 sampai 5 soal. Nanti hasil dari tugas kalian itu dipresentasikan ke depan. Nah, sekarang sudah boleh dikerjakan. Jadi ada 4 kelompok, nanti ditulis namanya, ya. Satu kelompok itu ada 3 orang, ada juga yang 2 orang. Mulai sekarang boleh dikerjakan. Ada yang sudah selesai? Nah, tulis dulu ya. Ada
Ada yang sudah selesai? Kelompok 1. Silakan. Kelompok 3. Sudah? Boleh maju dulu. Ya, bacakan ya. Oke. Iya, terima kasih kelompok 3. Kita kasih tepuk tangan dulu. Kelompok 2 udah? Nah, silakan maju. Nah, ini kelompok laki-laki yang ganteng-ganteng ini. Nah. Coba bacakan, Rusyan. Apa saja manfaat alam bagi manusia? Alam memiliki banyak manfaat bagi manusia, baik secara fisik, psikologi, lingkungan maupun ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk menjaga dan melestarikan alam agar dapat terus menikmati manfaatnya. Oke, terima kasih kelompok yang ganteng-ganteng. Silakan duduk, kita kasih tepuk tangan. Kelompok 4 udah? Iya, maju sini. Iya, terima kasih ya kelompok 4. Kita kasih tepuk tangan. Nah, ternyata hari ini dijawab semua ya pertanyaan kita. Hari ini kita sudah belajar terlibat dalam pelestarian lingkungan. Nah, jadi dari pelajaran kita hari ini ada kesimpulan. Coba kalian lihat semua. Tadi itu dikumpulkan semua yang sudah selesai kalian presentasikan. Oke, makasih. Nah, dari pelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan. Ini ayo kita baca sama-sama. Apa kesimpulannya? Nah, makhluk hidup tidak terpisahkan dengan alam. Karena semuanya hidup, tumbuh, dan berkembang berkat alam. Maka penting bagi kita untuk menjaga agar alam tetap dalam keadaan baik, supaya semua makhluk hidup dapat hidup dengan baik. Ini
tidak terpisahkan dari peran penting kalian sebagai generasi penerus. Kalian ikut sangat penting, ikut berperan aktif di dalam melestarikan lingkungan di sekitar kalian dulu ya. Jadi mulai dari hari ini, besok dan seterusnya, kalian harus menjaga lingkungan kalian, jangan membuang sampah sembarangan, kemudian mengurangi penggunaan sampah plastik dalam kehidupan kita. Ya, sedapat mungkin kalau kalian pergi ke sekolah itu bawa tempat air minum. Jadi kalian kan tidak membeli air pit misalnya kan. Nah, air pit itu kan gelasnya tuh dari plastik, itu sangat susah penguraiannya, sangat susah untuk diuraikan oleh alam. Nah, jadi mulailah dari diri kita sendiri untuk menjaga lingkungan hidup kita sehari-hari. Jadi dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah. Jadi kalian dihimbau untuk mari mulai dari kecil kalian sudah menyayangi alam ini, karena kita hidup di dalam alam yang bersih, tentunya pikiran kita juga akan bersih. Itu juga menjaga ciptaan Tuhan. Nah, baik Ibu rasa untuk pelajaran kita hari ini ya sudah selesai. Kalian juga sudah mengerjakan tugas tadi. Kemudian kalian juga harus berperan aktif untuk menjaga lingkungan hidup kita ya. Mulai dari besok berjanji enggak tidak buang sampah sembarangan? Janji ya, setidaknya janji pada diri kita sendiri. Ini harus nyata dalam kehidupan kita, bahwa kita harus menyayangi lingkungan kita dengan tidak membuang sampah sembarangan. Oke? Nah, siap beraksi? Iya. Nah, jangan hanya di mulut ya. Nah, untuk hari ini kita sudahi pelajaran kita. Sebelum kita pulang, kita akan doa penutup oleh Rastas. Silakan Rasta. Kita ambil sikap berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Semoga apa yang menjadi pelajaran bisa kami Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.